Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Saya Muhammad Rizky Pratama dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 1C. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama untuk mempelajari materi tentang self-introduction, question and question word, dan preposition of place. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah self-introduction. Kenapa sih kita harus belajar tentang self-introduction? Self-introduction sendiri memiliki arti memperkenalkan diri. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena ketika kita ingin menambah teman, ketika kita bertemu dengan orang baru, kita harus bisa memperkenalkan diri kita sebaik mungkin agar kita bisa saling mengenal. Nah, bagaimana cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris akan saya contohkan. My name is Muhammad Rizky Pratama. I'm 19 years old. I was born in Bandung. I was born on 6th of April 2002. I'm originally from Bandung. Now I live in Karawang. I am a student majoring in Arabic language and literature. Nah, ini adalah basic atau dasar bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada orang yang baru. Nah, yang pertama kita harus memperkenalkan nama kita. Itu sudah jelas. Kita bisa menggunakan my name is. Lalu yang kedua, kita memberitahukan berapa usia kita. I'm 19 years old. Artinya, saya berumur 19 tahun. Ketika kita menyebutkan angka usia kita dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan bilangan bertingkat. Seperti pertama, first, kedua, second, ketiga, third, dan seterusnya. Lalu berikutnya ada I was born. Nah, ini saya bagi menjadi dua. Ada I was born in dan ada I was born on. Bedanya apa? Kalau I was born in, itu kita menjelaskan atau memperkenalkan atau memberitahu orang lain tentang place of birth kita di mana. I was born in Bandung. Saya lahir di Bandung. Lalu ada I was born on, itu kita memberitahu orang date of birth kita atau tanggal lahir kita. I was born on 6th of April 2002. Lalu selanjutnya kita menjelaskan asal kita dari mana nih. Kita bisa menggunakan I am originally from. Nah, itu menjelaskan kita berasal dari mana. I'm originally from Bandung. Artinya saya asalnya dari Bandung. Nah, lalu dijelaskan selanjutnya di mana tempat kita. Now, I'm live in. Sekarang saya tinggal di. Nah, sebutkan kita tinggalnya di mana. I now live in Karawang. Saya sekarang tinggal di Karawang. Lalu selanjutnya kita menyebutkan status kita atau profesi kita. Bisa profesi kita sebagai pekerja, murid, mahasiswa, dan lain sebagainya. Contohnya, I'm a student majoring in Arabic language and literature. Saya adalah mahasiswa bahasa dan sastra Arab. Nah, itu yang tadi kita bahas adalah perkenalan-perkenalan basic. Kita juga bisa menambahkan beberapa opsi. Contohnya seperti my favorite food, my favorite color, my favorite drink, terus juga my hobbies, my pet, my family, dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan tentang kita. Bisa berupa hobi, makanan favorit,
warna favorit, minuman favorit, tentang keluarga, dan lain sebagainya. Orang bijak pernah berkata, siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Nah, informasi bisa kita dapatkan dengan cara bertanya. Makanya penting bagi kita untuk belajar bagaimana sih cara bertanya dengan baik dan benar. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari bersama adalah tentang question word. Question word artinya adalah kata tanya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, informasi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan cara bertanya. Pada dasarnya, kita mengenal 6 kata tanya, yaitu 5W, 1H. Apa aja itu 5W dan 1H? W yang pertama adalah what. What memiliki fungsi asking for information about something. Artinya, what memiliki fungsi untuk menanyakan suatu informasi. Contohnya, what is your favorite color? Yang kedua adalah where. Where memiliki fungsi asking for position. Kita bertanya mengenai posisi atau tempat. Contohnya adalah where is your home? Di mana rumahmu? Atau contoh lain, where is your school? Di mana sekolahmu? Yang ketiga ada kata who. Walaupun cara bacanya who, tetapi secara penulisan terdapat W di depannya. Who dalam bahasa Indonesia memiliki arti siapa. Contohnya, siapa bapakmu? Who is your father? Contoh lain, siapa presiden Indonesia? Who is President of Indonesia? Selanjutnya, ada kata why. Why dalam bahasa Indonesia memiliki arti kenapa. Why memiliki fungsi menanyakan suatu sebab. Contohnya, why are you laughing? Kenapa kamu tertawa? Contoh selanjutnya adalah, kenapa kamu meminum susu itu? Why are you drinking that milk? Lalu W yang terakhir adalah when. When memiliki arti kapan. When memiliki fungsi bertanya mengenai waktu. Contohnya adalah, when do you sleep? Kapan kamu tidur? Contoh lainnya adalah, when do you wake up? Kapan kamu terbangun? Nah, tadi sudah sempat disinggung di awal, kalau question word secara basic atau secara dasar ada 6, 5W dan 1H. Setelah dibahas tentang 5W, mari kita bahas question word yang terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu how. How memiliki arti bagaimana. How memiliki fungsi menanyakan suatu tata cara. Contohnya, bagaimana cara memasak daging? How to cook meat. Contoh yang lainnya adalah,
Bagaimana cara menggunakan ini? How to use it? Materi yang terakhir yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah mengenai preposition of place atau bahasa Indonesianya tempat preposisi. Preposition of place ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah above. Above artinya di atas. Di atas, selain above, juga ada kata on. Apa bedanya? On digunakan untuk barang atau sesuatu yang ada di atas suatu barang dan barang itu menempel atau tepat berada di atasnya. Kalau above, dia memiliki jarak atau bisa digunakan untuk benda-benda yang menggantung. Lalu ada juga under atau below. Under atau below memiliki arti di bawah. Selanjutnya ada kata in front of. Artinya di depan. Kemudian di belakang. Bahasa Inggrisnya behind. Lalu di samping. Bahasa Inggrisnya beside atau next to. Di dalam, bahasa Inggrisnya in. Di luar, bahasa Inggrisnya out of. Di antara, bahasa Inggrisnya between atau among. Apa bedanya between dan among? Between adalah posisi benda di antara dua benda. Sedangkan among adalah posisi suatu benda di antara lebih dari dua benda. Oke, sekarang kita telah selesai membahas 3 materi. Terima kasih telah mau belajar bersama saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.